Kata Nabi, yutba'ul mayyitu salasah. Orang jika dia mati selesai peranannya, yang mengantar ke kuburnya 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Gantar dia ke kubur. Tapi yang 2 pulang lagi. Siapa yang pulang lagi? Pertama ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia, yang waktu muda dulu pernah berjanji buat hidup semati di bawah pohon pete dengan senandung irama. Dikala muda dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang? Hampa rasanya hidup ini." Tapi ketika suami masuk ke liang lahat, dia akan berkata, "Sampai sini saja Mas, saya ngantar Mas. Saya rela Mas berangkat duluan." Temannya yang katanya sayang betul sama dia, waktu kuburnya diuruk paling keras injekin tanahnya. Mungkin ratusan mobil pelawat mengantar ke kubur, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan, turun ke liang lahat dengan tembakan salvo 21 kali, 5 truk karangan bunga duka cita. Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggallah yang tinggal. Pasukan kawal kehormatan akan kembali ke asrama. Untaian bunga duka cita yang 5 truk akan jadi onggokan sampah. Tembakan salvo yang 21 kali tidak akan sempat membuat Munkar Nakir jadi mundur. Pak dikira kalau sudah ada salvo lalu Munkar Nakir pikir gua kagak jadi tanya dah. Harta pun tidak ikut masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia menemani kita, the best friend, sampai masuk ke dalam itu tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Kata Allah, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikannya. Hidup adalah kesempatan berbuat baik. Nah, status sosial di Padang Arafat saja sudah tidak berlaku. Pernah terjadi seorang jenderal, dia sedang mencium Hajar Aswad karena terlalu lama kepalanya ditarik orang Baduy yang Islami. Dia marah mau dipukul si Baduy. Sabar Pak, ini orang kurang ajar, saya kan jenderal. Saya belum pernah digitukan orang. Iya, jenderal kan di negara kita, Pak. Di sini kan Ka'bah, jenderal nggak laku di sini. Di sini ini kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita di sana sering ngepelakin kepala orang. Oh ya, terbuka saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri, ibarat baju, kita datang bawa baju kotor, berharap pulang mau bawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari. Tentu saja baju itu mesti dicuci. Dicuci artinya disabuni, digilas, dijemur, disetrika. Wajar menemui kesulitan-kesulitan untuk pemutihan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, saya pernah ke Bali, tapi tidak ada rasa kerinduan pengen ke Bali lagi. Saya pernah ke Jogja, ada orang cerita tentang Jogja, Borobudur, Parangtritis, rasanya kok biasa-biasa saja. Saya pernah ke Mekah, tapi tiap kali orang cerita Ka'bah, tiap kali orang cerita Sa'i, tiap kali orang cerita wukuf, terbayang kembali semua itu, kerinduan untuk kembali lalu menggebu-gebu. Satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang sudah melaksanakan yang tahu semua itu. Paling akhir, tentu sekedar kesan kita harapkan Bapak, Saudara, Ibu yang akan melaksanakan haji ini tidak hanya sekedar bisa pergi,
tapi kembalilah ke tengah keluarga dengan selamat, dan yang paling penting membawa haji yang mabrur. Apa yang haji mabrur itu? Ukuran hakikat haji mabrur itu wallahu a'lam, Allah saja yang maha tahu. Tapi kita bisa lihat zahirnya. Bagaimana zahirnya? Apa kalau haji mabrur itu kemana-mana tidak pernah lepas peci putih? Mungkin. Apa harus selalu pakai gamis? Mungkin. Tapi itu sekedar kulit. Kulit sih bisa dibikin-bikin. Kulit penting, isi penting. Saudara dapat duren di jalanan, isi doang, kulitnya nggak ada. Kira-kira mau makan nggak? Jadi kulit penting, isi penting. Lebih penting daripada kulit adalah isi. Artinya apa? Jiwa haji. Bukan cuma sekedar pakaian haji, tapi berjiwa haji yang ditempa oleh pengalaman di Mekah, Madinah, dan di tempat-tempat bersejarah lainnya, membekas dan membayang dalam gerak hidup kita. Kalau setelah pulang haji lebih positif daripada sebelum dia berangkat, itu tanda di antara tanda-tanda haji yang mabrur. Sebelum berangkat haji, sholatnya masih agak belang-belang. Setelah pulang haji, full, tidak ada belangnya lagi. Sebelum berangkat haji, kulitnya 17 setan. Setelah pulang haji, berubah menjadi orang yang dermawan. Itu tanda mabrur. Sebab apa? Di masyarakat haji ini barometer. Orang sering bilang, kenapa lo maghrib kok nggak ke masjid? Itu aja yang wajib masih di perapatan. Pak Haji katanya. Padahal kan tidak mesti begitu. Tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai figur. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam, ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Sabda Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini didirikan di atas 5 unsur. Kita bandingkan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah sebelum pasang tiang, kusen, jendela, kan yang paling dulu dia bikin fondasi. Dalam bangunan Islam fondasinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa saya katakan fondasi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi. Kalau fondasi keropos, bangunan tidak akan tahan lama. Nah, kalau fondasi sudah siap, baru mulai naik pasang tiang. Dalam bangunan Islam yang jadi tiang apa? As-sholat, ibaduddin. Sholat, tiang agama. Tiang pokok 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi supaya bangunan ini kuat, ada tiang-tiang tambahan. Tahajud, hajat, istikharah, duha. Tiang-tiang tambahan supaya rumah kuat. Tapi jangan lupa, tiang diri di atas fondasi. Kalau fondasi miring, tiang itu miring. Hanya orang sembahyang kan macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Yang harian itu ada yang mulus, ada yang belang-belang. Kalau yang belang, zuhur kena, asar out. Asar ketangkap, maghrib hilang. Maghrib kepegang, isya terbang. Ada yang mingguan, Jumat aja modal. Ngancam bener kalau sama Jumat. Ada yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Yang tahunan itu lumayan daripada yang polos. Saudara-saudara, fondasi sudah, tiang sudah. Harus rumah supaya ada batasnya kan perlu pagar, dinding. Yang menjadi dinding kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng. Kenapa? Esensi puasa kemampuan mengendalikan nafsu. Kalau orang hidup tidak sanggup dan mampu mengendalikan nafsu, ada benteng, pagar, nggak ngacak-ngacak kebun orang. Tahu batas mana yang dia berhak dan tahu batas mana yang dia tidak punya hak. Kemampuan mengendalikan nafsu. Nah,
Sudah. Orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, temperamennya, jiwanya, pembawaannya lebih mapan, lebih matang, lebih dewasa, pertimbangannya lebih banyak. Kenapa? Salahnya sudah skala pasang kap. Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya, menaungi. Maka ibadah haji itu menaungi kepribadian orang. Di satu pihak kita ngukur-ngukur juga. Kalau kemarin saya masuk ke gedung bioskop terang-terangan, barangkali tidak begitu malu. Sekarang kan sudah haji, cukup sewa video aja dah, saya di rumah umpamanya. Dari segi memelihara kepribadian, dia sudah merupakan satu benteng. Apalagi untuk hal-hal yang merupakan aib, hal-hal yang akan menghancurkan martabat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menaungi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana, janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang berkata, Ustaz, saya belum bisa baca apa-apa, begitu berangkat. Soal di sana nanti membaca kok ada mutawif, ada mutawif. Tawaf kita bisa membaca bukunya, paling kurang ada pembimbingnya. Daripada nunggu hafal semua, saya kira Ustaz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya, kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati itu belum sempat hafal. Contoh saja, tiap putaran tawaf memang bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hafal semua kan sulit. Tapi Islam prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca sama sekali tidak bisa, baca saja doa sapu jagat. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dan sah. Watak hukum Islam ini kan elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Aku tidak. Yang teringkat itu kita umat Islam ini. Allah memerintahkan sesuatu. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, perintah menurun. Sholat wajib berdiri kalau mampu. Tidak mampu berdiri, duduk sholat sembahyangnya. Kalau sembahyang duduk tidak bisa, berbaring. Kalau berbaring itu tidak sanggup, sembahyang dengan isyarat. Kalau sembahyang dengan isyarat masih tidak bisa, sembahyang dalam hati. Kalau sembahyang dalam hati tidak sanggup, disembayangi. Kalau dengan hati sudah tidak bisa kan sudah innalillahi namanya. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah juga menurun. Watak elastisitasnya hukum Islam. Tidak pasti, tidak kalau sudah begitu ya harus begitu tidak. Suatu hari seorang datang melapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka saya. Ma'ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Waqamtu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan ya Rasul. Lalu saya nyelonong sama istri saya siang-siang. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tapi jujur, salah, ngaku. Ya sudah, kalau memang begitu bayar dendanya. Apa ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasul. Betul. Kau puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Enggak kuat ya Rasul. Enggak kuat. Betul. Yang sebulan aja nyelonong. Apalagi yang 2 bulan. 2 kali nyelonong. Saya enggak kuat ya Rasul. Tidak kuat. Beri makan 60 fakir miskin, 1 orang seumur. Ya Rasul. Apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasul. Lagian saya pikir ya orang kebangetan juga. Sudah melarang sama larangan kok berani gitu. Akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, nih kau pulang sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, apa lagi?
Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Ya Allah. Rasul tersenyum, dia sudah bawa pulang kasih makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat hormat lagi. Elastis. Tidak sudah begitu ya, mesti begitu. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Dalam surah Thaha lebih jelas lagi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin sulit hidup kamu, tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang dibawa itu tidak untuk menyulitkan manusia, tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu, tidak lain tentunya kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga mereka selamat pulang perginya, kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan membawa haji yang mabrur. Dan kita pun yang tahun ini belum beroleh panggilan, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah, supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan di tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah ibarat kata pepatah, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'u lima jarahal lisan. Kalau sedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.